Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab 2 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, salib pada masa kehidupan Yesus diperuntuk bagi pemberontak pemerintah kerajaan Romawi. Artinya setiap orang yang sampai kepada tiang salib tidak berdaya lagi dan menjadi lemah. Dengan kata lain, tidak memiliki kekuatan lagi untuk melakukan tindakan melawan kaisar. Hasutan terbesar yang diciptakan oleh orang banyak yang meminta Yesus dihukum, yaitu bahwa Yesus telah melakukan aksi provokasi untuk melawan kaisar. Paradigma yang dipakai orang banyak itu, yaitu Yesus dianggap menjadi raja bagi mereka yang mengaguminya. Sementara orang Yahudi yang berkumpul saat itu berteriak kalau hanya kaisarlah raja bagi mereka. Tentu paradigma ini yang menjadi Yesus sebagai pemberontak pemerintahan Romawi dan berakhir di tiang salib. Salib sebagai simbol ketidakberdayaan dan kelemahan. Ini pun harus dilalui oleh Yesus sebagai jalan penebusan. Manusia selalu menjadi lemah dan tidak berdaya ketika diperhadapkan dengan dosa, sehingga selalu kalah di dalam pertempuran iman. Imannya menjadi lemah dan berujung pada tindakan dosa. Penyaliban Yesus bukan untuk menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaannya, tapi justru ingin menunjukkan solidaritas penderitaan dan pengorbanannya. Penderitaan yang bagaimana? Penderitaan manusia ketika diperhadapkan dengan kelemahan atau ketidakberdayaannya, yaitu hukuman karena dosa dan pelanggarannya. Seharusnya kita dihukum karena dosa dan pelanggaran yang berulang kali kita lakukan di hadapan Allah. Tapi karena Yesus sendiri telah disalibkan, dan di situ juga Ia menunjukkan kekuasaan Allah untuk menebus dari hukuman menjadi anugerah keselamatan. Berapa lama dan berapa banyak hidup sia-sia yang kita lakukan hanya untuk memuaskan kedagingan kita? Seberapa sering kita menciptakan pikiran-pikiran hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri tanpa peduli kepada orang lain? Yesus disalib untuk menebus cara hidup kita yang sia-sia itu dan pikiran kedagingan kita. Disinilah letak kekuasaan Allah yang dapat menebus kesalahan, kelemahan, dan dosa manusia. Yang salah diperbaiki, yang lemah dipulihkan dan dikuatkan, serta yang berdosa diselamatkan. Dengan penebusan tersebut kita bersyukur kepada Tuhan, yang sekaligus mengakui kelemahan kita di dalam Dia, yaitu bahwasannya kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dan hukuman kekal. Paulus memahami anugerah keselamatan ini bukan untuk dirayakan sendiri, tetapi juga turut bersama-sama dengan jemaat mensyukuri kebaikan Tuhan melalui tutur katanya, pikiran, dan tindakan. Kita tidak lagi hidup dalam kuasa dosa, tapi kita sudah hidup di bawah kuasa Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di dalam hidup kami. Tanpa Yesus kami tidak dapat selamat dan terus hidup di bawah kungkungan dosa. Tapi Engkau telah melepaskan kami dari belenggu dosa itu. Kini kami hidup di dalam kuasa Allah. Terjadilah apa yang ingin Kau kehendaki di dalam diri kami, Tuhan, supaya orang lain juga menjadi terberkati karena tutur kata, pikiran, dan perbuatan kami. Tuhan, berkatilah kami di dalam satu hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.